Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update saham-saham menarik untuk dipantau ya di hari Senin besok. Ada sekitar 7 saham yang ternyata diakumulasi di saat IHSG berhenti turun. Jadi apakah ada peluang untuk sahamnya bisa rebound lagi? Sebelumnya disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi yang pertama kita akan melakukan screening saham ya dengan fitur stock screener yang ada di Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk investasi saham. So, kita akan melihat guys ya, ada beberapa saham yang ternyata kembali diakumulasi ketika harga sahamnya sudah mengalami penurunan. Sehingga kita melihat ini memang ada tanda-tanda bullish reversal. Nah, jadi teman-teman yang ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar dulu ya dengan link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, yang pertama kita akan masuk dulu guys ya ke preset screener. Lalu kita akan masuk ke bandarmologi ya, karena kita mencari saham-saham yang dalam fase akumulasi. Ketika kemarin ya di hari Jumat IHSG-nya berhenti turun. Jadi kita klik big accumulation ya guys ya. Nah, di sini sudah banyak sekali saham-saham yang diakumulasi, bahkan ada 2 page ya guys ya. Nah, tinggal nanti teman-teman screening lagi ya mana yang ingin kalian analisa secara mandiri. Oke guys, jadi kita sudah ada guys ya saham-saham yang diakumulasi, kita akan tambahkan financial column ya karena saya ingin melihat dari sisi harganya. Kita akan coba lihat guys ya, kenaikan harganya di 1 hari yang lalu. Lalu kita pun akan tambahkan ya, pergerakan harganya di beberapa bulan ke belakang ya. Kita masuk lagi ke price performance, lalu kita masukkan ya, bisa 1 minggu, 1 bulan price return ya guys ya. Ya tinggal teman-teman sesuaikan saja ya dengan screeningnya. Ada yang 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, bahkan sampai 10 tahun juga ada ya guys ya. Jadi untuk saham-saham yang masih downtrend ya sampai saat ini juga pasti akan terlihat. Tapi saya akan masukkan di sini ya 3 bulan price return ya guys ya, atau 3 month price return. Di sini terlihat banyak sekali saham-saham yang memang masih di zona downtrend guys ya. Namun di hari Jumat lalu mulai ada tanda-tanda kenaikan. Tapi di sini kita akan fokus ya membahas saham-saham bullish reversal yang memang rutin bagi dividen. So langsung saja kita analisa sahamnya. Yang pertama adalah saham Pegas guys ya, di mana penurunan Pegas memang tidak terlalu dalam ya. Bahkan di 1 mingguan ini Pegas hanya turun dari 1660-an sampai di 1526. Nah, kalau misalnya kita lihat ya penurunan yang sedang terjadi di Pegas ya dari area high-nya itu hanya turun sekitar 8,6%. Which is ini artinya Pegas tidak anjlok dalam seperti saham-saham big banks ataupun saham big caps lainnya. So untuk saham Pegas ya kita melihat dia memang ada fluktuasi ya, sempat turun juga ke area low di 1430-an, tapi ya naik lagi ya. Kita lihat malah Pegas ini cocok sekali untuk teman-teman yang swing trader. Oke, untuk Pegas ini kita lihat malah ada akumulasi ya, terutama di hari Jumat lalu tanggal 20 Desember 2024 ya, itu artinya kemarin. Nah, untuk akumulasinya ternyata dari investor asing ya, ada LG, YUT, PAK dan juga KZ. Dan kita lihat hari ini juga kemarin ya, hari Jumat itu ada akumulasi dari asing 4,5 miliar rupiah. Nah, ini cukup menarik guys untuk saham Pegas. Dan Pegas juga sejauh ini masih rutin ya bagi dividen meskipun kemarin sempat bermasalah ya dengan Gunvor Singapura ya, tapi semoga saja bisa segera terselesaikan ya terkait dengan force majornya Pegas ya, seperti itu. Jadi untuk saham Pegas hanya satu sentimen negatif saja ya terkait dengan Gunvor Singapura, tapi saya rasa itu tidak akan berpengaruh terhadap kinerja dari perusahaan Pegas itu sendiri ya. Semoga kedepannya bisa segera terselesaikan. Jadi untuk Pegas ya kita akan pantau di hari Senin karena akumulasinya cukup besar dan secara fundamental juga oke, kemungkinan bagi dividen juga tinggi ya karena negara juga membutuhkan penerimaan dividen yang lebih tinggi nih dari perusahaan-perusahaan BUMN termasuk juga Pegas ini. Oke guys, siapa nih yang masih hold Pegas ya atau mungkin teman-teman juga masih cuan di saham Pegas yang berbeda dengan di saham-saham big banks yang kebanyakan yang mayoritas investor sedang mengalami floating loss. Oke guys, kita lanjut ya ke saham yang kedua, yaitu Medco ya guys ya, di mana Medco ini beberapa kali memang mengalami koreksi ya. Ada di sini kita lihat ya area lower low, lalu ada area lower high ya dan seterusnya sampai dia mentok di sekitar 1000-an guys, di 1020 ya per sahamnya. Nah, untuk Medco ini kalau misalnya kita lihat ya di 2 hari terakhir Kamis dan juga Jumat memang ada tanda-tanda kenaikan, tapi apakah ini bullish reversal? Nah, tentu saja kita melihat ini dari akumulasi atau dari inflow-nya.
Di 2 hari terakhir kita lihat ya, hari Kamis naik sekitar 1,9% dan kemarin hari Jumat naik 3,8%. Tentu saja ini menjadi hal yang cukup menarik karena di 3 hari terakhir, Medco terus-terusan diakumulasi oleh investor asing. Jadi ada akumulasi besar atau big accumulation ya, dan mungkin indikator ini hanya bisa teman-teman temukan saja di Stockbit Sekuritas ya. Ada top 1, top 3, top 5, dan average atau rata-ratanya. Jadi untuk Medco ada akumulasi yang cukup menarik ya, terutama dari AK, IF, dan juga BB. Yang mana di hari Jumat kemarin masih ada net buy asing nih 11,9 miliar. Nah ini juga ya seperti yang tadi saya bilang di 3 hari terakhir Medco sudah mulai diakumulasi balik oleh investor asing sehingga ini menarik ya kalau misal kita masuk ya tiba-tiba lanjut naik, wah maka itulah yang sebenarnya kita harapkan ya dari analisa yang selalu kita buat gitu ya. Sebenarnya analisa ini ya juga untuk mengedukasi teman-teman, tapi ya sebaliknya juga ini sebenarnya untuk pantauan saham-saham saya gitu ya. Kalau misalkan ada saham yang menarik ya mungkin saya pun akan entry, tapi ya untuk entry-nya tidak akan saya ungkapkan ya. Saya entry di mana saja, tapi ya inilah ada 7 saham yang menarik. Oke guys, jadi untuk saham Medco Energy International ya memang kita pun melihat bahwa ada tekanan guys dari pemerintah Amerika Serikat ya untuk Uni Eropa bisa membeli dan menggunakan migas yang berasal dari Amerika Serikat gitu ya. Sehingga kemarin kita mendapati kabar bahwa bursa Eropa juga mengalami tekanan ya dan terkoreksi cukup dalam. Jadi untuk sektor oil and gas saya rasa masih bisa bertahan dan semoga bisa kembali uptrend ya, dan saya yakin di saham Medco juga banyak nih teman-teman yang sedang floating loss. Tapi let's see ya, apakah Medco bisa bangkit lagi. Kalau misalkan mau buy on breakout, mungkin teman-teman bisa di 1165 ya, 1165, 1170. Tapi jika ingin trend following ya guys ya, dengan segala resikonya, dan dengan support terdekat di level 1000 ya, sampai di 1020-an, ya silahkan ya guys ya, go for it. Tapi kembali lagi disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, ya, dan keputusan investasi tetap jadi tanggung jawab masing-masing. Saham ketiga yang kita lihat cukup menarik adalah SIDO ya. Kenapa menarik? Karena SIDO ini dia turunnya cukup dalam guys ya, bahkan dari area tertinggi atau area high terdekatnya dari 775-an gitu ya. Medco ini kan sempat turun ya sampai di 500-an, dan kalau misalnya kita lihat ya sampai area low itu sudah turun 30,3%. Jadi banyak juga nih investor yang sedang floating loss ya. Untuk area low-nya ada di sekitar 500 ya, ini area sideways di harga terendah. Tapi untuk harga yang benar-benar rendah adalah di 480-an untuk saham SIDO-nya. Dan SIDO ketika penurunan ini terjadi, maka dia stokastiknya juga menyentuh zona oversold alias jenuh jual. Jadi kita tinggal mencari saja akumulasinya ketika sudah ada tanda-tanda oversold gitu guys ya, atau memang menyentuh zona oversold-nya seperti itu. Nah, untuk SIDO karena dia sudah oversold dan ada pantulan ya, ada kenaikan 5,56% di hari Jumat kemarin, kita melihat juga ada akumulasi ternyata ya dari mayoritas investor asing. Ada TP, CCK, KAK, ZPBK yang sebagai top buyer ya untuk hari Jumat lalu. Dengan net buy 2 miliaran. Ya memang akumulasinya tidak terlalu besar ya untuk SIDO, tapi ini bisa menjadi salah satu tanda pembalikan arah ya dari SIDO ya, dari downtrend menuju uptrend. Untuk SIDO malah kita melihat investor retailnya banyak yang menjual ya, alias distribusi. Ada XCXL ya guys ya, YP, lalu ada PDGR, dan juga OD, lalu ada SQ juga. Nah ini adalah sekuritas-sekuritas yang biasa digunakan oleh investor retail, yang mana kita lihat banyak yang berjualan. Ya mungkin ada juga yang take profit ya, mereka beli di area low di 530, 540-an, take profit di 570 juga bisa saja. Tapi tidak menutup kemungkinan investor retail juga melakukan cut loss ya, karena tidak tahan dengan penurunan yang sedang terjadi. Apalagi di 1 minggu terakhir SIDO juga terus amblas ya. Ketika penurunan ini terus terjadi seperti ini ya, maka pasti investor retail juga pada akhirnya akan menyerah. Nah, jadi pentingnya ya kita memilih saham untuk invest itu setidaknya dia bagi dividen. Ya seperti yang kita rasakan sekarang lah, kita floating loss di saham, kita nyangkut misalkan ya, kita nyangkut di saham floating loss, tapi tiba-tiba ya, misal kita pegang Adro kita dapat dividen jumbo untuk beli AAD. So, dalam waktu dekat ini Adro juga akan bagi dividen interim gitu ya, dengan kurang lebih ya untuk dividen yield-nya kisaran 4%. Itu kan lumayan ya guys ya, lumayan sekali lah untuk uang tunggu kita, dan sampai nanti kita pun setelah kita averaging down di harga bawah ya, kita tambah muatan di harga bawah,
Dan ketika harganya rebound ya kita bisa cuan double ya. Yang pertama dari dividen plus dari capital gain-nya. Itu yang investor harapkan sebenarnya. Lalu yang kedua juga BBRI, misalkan teman-teman sedang nyangkut ya floating loss dalam, mungkin ada yang di atas 20% ya nyangkutnya. Nah, tapi BBRI ini akan bagi dividen interim ya, setidaknya teman-teman dalam jangka waktu menunggu harga saham-saham kalian itu naik lagi, ya teman-teman tetap akan dapat cuan ya dari dividennya, seperti itu. Oke ya, saham selanjutnya adalah saham JSMR ya guys, atau Jasa Marga, di mana Jasa Marga juga dia downtrend ya. Bahkan terakhir kita pantau itu ya ketika kita membuat order block ya seperti ini di sekitar 4.600 sampai 4.700-an lah. Ya di sini juga sempat terjadi pantulan ya. Tapi ternyata dia lanjut downtrend ya alias patah trend juga dan malah turun kembali dari zona high-nya di 5.600 sampai di 4.090-an. Nah, kita melihat Jasa Marga ini dia juga oversold ya guys ya. Tapi gimana nih akumulasinya? Nah, kita cek ternyata akumulasinya juga cukup menarik ya. Ada big accumulation terutama dari AK, RXOD dan juga CC. Lalu ada LG juga. So, untuk Jasa Marga ini kita melihat juga ada net buy asing ya 1,8 miliar. Meskipun tidak terlalu besar, tapi net buy asing di 3 hari terakhir ini cukup menarik ya. Meskipun sempat juga terjadi penurunan ya pada hari Rabu, Kamis, dan hari Kamisnya. Hari Rabunya turun 2,7%, hari Kamis turun 3,59%, tapi kita sudah ada melihat net buy asingnya di sini. Jadi kemungkinan investor asing juga mulai cicil beli lagi untuk Jasa Marga. Nah, biasanya untuk memastikan ya sebuah saham itu dia benar-benar akan bangkit, akan rebound, biasanya kita melihat di 3 candle terakhirnya atau di 3 candle ke depannya. Kalau misalkan memang tidak turun ya di bawah area lows yang terdekat gitu ya, misalkan area low kemarin di 3.950. Nah, tidak jebol saja di bawah level tersebut dan malah mengalami kenaikan, kita bisa asumsikan saham tersebut ada volume beli yang menarik, alias ada akumulasi lah ya, seperti itu. Nah, itu juga bisa kita jadikan sebagai acuan ya untuk kita bisa akumulasi saham-saham yang memang sudah ada tanda atau sudah terkonfirmasi dia mengalami kenaikan dengan akumulasi yang bagus gitu ya. Dan kalau misalkan marketnya sudah tutup, nanti kita juga bisa cek gitu ya, apakah benar-benar ada akumulasi, akumulasinya dari siapa nih, atau apakah dari asing atau dari investor domestik, itu juga bisa menjadi beberapa faktor ya dari kenaikan sebuah saham. Jadi untuk Jasa Marga mungkin kita akan pantau di hari Senin ya, semoga nanti ada tanda-tanda kenaikan kembali. Ataupun ya minimal sideways lah, kalau misalkan sideways selama tidak turun lagi, itu menurut saya sudah merupakan salah satu indikasi bahwa sahamnya bisa rebound. Selanjutnya adalah PGEO. Nah, seperti ini guys ya yang saya maksud ya. Untuk Pertamina Geothermal, PGEO kita lihat juga turun ya dari area high-nya dari sekitar 1.328 ya. Turun sampai di sekitar 900-an ya, bahkan jebol di bawah 1.000. Nah, saya yakin banyak nih investor-investor yang tidak kuat mental ya, tidak kuat iman, itu ya biasanya mereka akan memilih untuk cut loss gitu guys ya. So, untuk Pertamina Geothermal kita lihat kenaikan yang paling tinggi itu di hari Kamis tanggal 19 ya. Naik 7,2%, sedangkan kemarin hari Jumat hanya naik 1% saja dan kemungkinan akan terjadi normal correction dan semoga itu menjadi area higher low. Untuk beli di area higher low juga tidak ada masalah ya selama akumulasinya masih bagus. Untuk PGEO kemarin close di Rp975 per saham, tapi mulai berhenti turun itu di 18 Desember. Jadi untuk PGEO juga ya menyentuh zona oversold pada tanggal 18 Desember dan ketika naik 7,2%, ini langsung naik lagi guys ya, dan nanti ketika overbought ya kemungkinan akan terjadi area higher low dan begitu terus menerus ya. Dia naik area higher high, lalu ada juga higher low dan nanti teman-teman bisa beli di higher low-nya. Untuk PGEO ada akumulasi yang cukup menarik ya, terutama dari DP, ZP, dan juga NI. Dan net buy asing 3,3 miliar ya untuk hari Jumat kemarin. Akumulasi yang cukup menarik itu di hari Kamis ya guys ya, cukup tinggi juga. Ya mungkin di kisaran 6-7 miliar ya net buy asing untuk PGEO. Jadi untuk Pertamina Geothermal menarik ya, akan coba kita pantau di hari Senin. Semoga ya dia bisa naik lagi meskipun ya kemungkinan akan terjadi normal correction. Selanjutnya adalah untuk BTPS guys. Untuk BTPS meskipun ya kita melihat memang ada tanda-tanda bullish reversal, tapi tidak saya sarankan untuk di hold jangka panjang.
Ya mungkin teman-teman ada yang masih nyangkut juga ya di BTPS, sedang berusaha untuk averaging down, karena beberapa waktu yang lalu juga patah tren ya guys ya, di level 1000-an ini dia patah tren dan turun sampai di 870-an. Ya sejauh ini kita melihat memang tertahan ya di 870-an, ya tidak turun lebih dalam lagi, dan selama level support ini terjaga, ya teman-teman dapat bernafas lega lah ya. Tapi jadikan level support ini juga sebagai patokan ya, agar nanti kalau misal teman-teman membuat trading plan, teman-teman tidak akan rugi lebih dari 5% gitu ya. Karena ya kita tidak akan pernah tahu di mana area bottom atau di area terendah ya dari sebuah saham yang memang sedang turun ya. Tapi sejauh ini sudah cukup menarik ya, kita melihat ada double bottom, dan untuk BTPS sendiri di hari Jumat lalu ada kenaikan 1,6% ya. Dan kita cek ternyata juga akumulasinya cukup tinggi, terutama dari RX dan juga DH. So, untuk asingnya ada net buy ya, 1,7 miliar untuk BTPS di hari Jumat kemarin. Nah, untuk BTPS ini mungkin ya bisa untuk swing saja, teman-teman beli di area swing low, dan ketika naik teman-teman keep hold ya, nanti jika ya ada tanda-tanda kesulitan untuk naik atau bahkan dia berpotensi turun lagi dengan distribusi yang besar, ya maka teman-teman lebih baik take profit ya, consider untuk take profit ketika saham kalian itu kesulitan untuk naik dan bahkan terkena sentimen negatif lagi. Karena sejauh ini BTPS ya saya kira belum terlalu bagus ya dibandingkan dengan saham-saham perbankan second liner lainnya. Jadi masih banyak sebenarnya Bang second liner yang lebih bagus secara fundamental untuk di hold jangka panjang. Selanjutnya adalah Breeze ya, Breeze sempat jebol juga guys ya, sempat gap down juga ya di tanggal 19 Desember. Dia sempat breakdown ya dari support MA 150-nya. So di hari Jumat lalu ternyata bisa naik lagi 4,17% ya ke level Rp2.750 per saham. Ternyata Breeze penurunannya tidak seperti saham-saham big banks dan malah mampu bertahan ya. Ya meskipun turun ya guys ya dari 3.000-an ke 2.500 lah ya. Tapi penurunan ini saya rasa tidak sedalam penurunan saham big banks. Jadi untuk Breeze kita lihat memang dia masih berada di zona oversold, jadi kita masih butuh konfirmasi ya. Setidaknya 1-2 hari jika memang ada kenaikan lagi, ya maka Breeze kemungkinan bisa naik dan bahkan bisa all time high kembali sampai nanti musim dividen di 2025. Jadi untuk Breeze ada akumulasi ya, terutama dari NI, BQ, BB, dan kita lihat asingnya masih jualan alias masih distribusi. So yang akumulasi yang menaikkan harga Breeze adalah investor domestik ya, karena investor asingnya masih net sell 19,8 miliaran. Nah, jadi kita sudah bahas guys ya 7 saham yang menarik nih, ada akumulasi dan juga beberapa ada di zona oversold alias jenuh jual. So ada potensi untuk rebound tapi tetap harus kita pantau ya. Tetap do your own research guys ya. Saham-saham mana yang ingin kalian beli, silahkan analisa kembali. Oke guys, jadi kita sudah bahas Breeze, BTPS, Pertamina Geothermal, Jasa Marga, Sido, lalu ada Medco, dan juga Pegas. Yang menurut teman-teman dari ketujuh saham ini, kira-kira saham mana nih yang paling menarik? Boleh tulis di kolom komentar. Saya masih membuka sesi ya untuk pertanyaan saham-saham apa saja yang akan kita analisa, akan kita bahas ya guys ya, secara teknikal dan juga fundamental. Silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar ya, tapi harus lengkap dengan average harganya, seperti itu. Misalkan Kak, saya nyangkut di Pegas, average saya misalkan di 1650 ya, tolong dibahas gimana nih Pegas, misalkan seperti itu. Nanti kita akan bahas ya, apakah sahamnya masih menarik untuk di hold atau lebih baik mungkin teman-teman alihkan ke saham yang lebih menarik lainnya, seperti itu. Atau dengan persentase floating loss atau floating profitnya juga boleh ya. Oke guys, jika teman-teman ingin menggunakan ya fitur stock screener yang ada di Stockbit Sekuritas, silahkan teman-teman mendaftar ya dengan klik link yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.